Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan dibahas materi tentang teks cerpen. Ada dua kompetensi dasar yang akan diulas. Yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerpen. Kemudian juga menganalisis unsur pembangun cerpen. Nah, selanjutnya kita akan mengulas pengertian dari cerpen. Sesuai dengan namanya, cerpen merupakan cerita pendek yang pada umumnya cerita pendek ini habis dibaca sekitar 10 hingga 30 menit. Kemudian dari jumlah katanya, yakni berjumlah 500 sampai 5.000 kata. Ada juga nanti yang sampai 10.000 kata. Oleh karena itu, cerita pendek sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Karena apa? Karena hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk membaca cerpen ketimbang membaca novel. Kemudian yang membedakan antara cerpen dengan novel selain dari segi kuantitas, juga bisa dilihat dari penyajian konfliknya. Untuk cerpen mengapa lebih sedikit? Karena konflik yang tersaji pun sedikit dibandingkan novel yang konfliknya lebih banyak daripada cerpen. Kemudian untuk fungsi cerpen ada beberapa. Yang pertama, cerpen berfungsi untuk mengedukasi pembacanya. Karena dalam cerpen tentunya ada nilai-nilai positif yang bisa memberikan pendidikan kepada pembacanya. Kemudian juga cerpen bisa menjadi media kritik, terutama bagi penulisnya, bisa menyampaikan kritik secara tersirat. Kemudian juga cerpen juga memiliki fungsi estetis atau keindahan, karena dalam cerpen juga bisa menggambarkan keindahan suatu objek. Dan yang selanjutnya, cerpen juga bisa menghibur para pembacanya. Kemudian ada contoh dari teks cerpen berjudul Robohnya Surau Kami karya Ali Akbar Nafis. Untuk versi lengkapnya bisa dibaca di buku siswa baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Jadi intinya cerita ini mengisahkan kejadian bunuh diri seorang garin atau penjaga musola. Nah, ini masih lanjutan dari penggalan cerita cerpen Robohnya Surau Kami. Kemudian dalam cerpen tentunya memuat nilai-nilai kehidupan. Ada apa saja kira-kira nilai-nilai kehidupannya? Di antaranya ada nilai agama, kemudian ada nilai budaya, sosial, dan moral. Untuk nilai agama sendiri, tentunya nilai yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dengan Tuhannya. Kemudian nilai-nilai budaya tentunya nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Kemudian untuk nilai sosial ini berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia. Dan untuk nilai-nilai moral ini berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia. Nah, kita lihat misal di cerpen Robohnya Surau Kami, kira-kira ada nilai apa? Nah, di bagian pertama bisa kita perhatikan di sana ada penggalan bagaimana Tuhan kita ini, kata Haji Saleh kemudian. Bukankah kita disuruhnya taat beribadah, teguh beriman? Nah, di sana sudah terlihat ada nilai agama. Karena ada kaitannya dengan ketuhanan. Dicirikan dari ibadah dan beriman. Itu contoh gambaran nilai dalam sebuah cerpen. Dan masih banyak lagi nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerpen. Kemudian untuk unsur-unsur pembangun cerpen ada dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Untuk unsur intrinsik sendiri,
terdiri atas tema. Tema ini gambaran umum cerita. Kemudian juga ada alur atau jalannya cerita. Jadi bisa alur maju, nanti cerpennya bisa alur kilas balik atau mundur, bahkan bisa campuran. Kemudian ada latar. Latar ini merupakan penggambaran tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Kemudian ada tokoh. Tokoh itu merupakan pemeran dalam cerita. Dan ada penokohan. Jadi penokohan ini watak tiap tokohnya. Nantinya ada antagonis, protagonis, tritagonis, hingga figuran. Kemudian juga ada gaya bahasa. Jadi dalam cerpen kerap ditemukan juga penggunaan gaya bahasa, bisa berupa majas, kemudian bisa berupa peribahasa nantinya. Ada juga sudut pandang. Jadi sudut pandang ini merupakan posisi penulis dalam cerita. Apakah sebagai orang pertamakah? Kalau sebagai orang pertama tentunya dalam cerita akan muncul tokoh utamanya itu aku atau saya. Kemudian kalau penulis memposisikan dirinya sebagai orang kedua, akan sering muncul tokoh kamu atau Anda. Kalau orang ketiga, penulis menggunakan tokoh dia, ia, atau nama tokoh disebutkan langsung. Dan yang selanjutnya ada amanat. Nah, amanat ini merupakan pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Jadi amanat ini bisa disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Kemudian untuk unsur ekstrinsik dari cerpen ada latar belakang penulis. Jadi unsur ekstrinsik ini merupakan unsur yang ada di luar cerita, tapi berpengaruh nantinya terhadap cerita, bisa berpengaruh terhadap cerita. Misal, seorang penulis cerpen latar belakangnya seorang guru. Nah, itu bisa mempengaruhi ceritanya, sehingga nanti ceritanya banyak mengisahkan tentang misal perjuangan seorang guru. Atau penulis latar belakangnya seorang pejuang hak-hak perempuan misal. Nah, tentunya karya-karyanya sendiri nanti bisa terpengaruh. Ya bisa saja nanti banyak karya-karya yang muncul itu tentang perjuangan perempuan. Kemudian juga ada latar belakang masyarakat. Jadi latar belakang masyarakat juga nanti bisa mempengaruhi cerpen. Misal penulis ingin memasukkan latar belakang masyarakat Jawa. Nah, tentunya nanti cerpen-cerpen yang dibuatnya akan banyak mengulas tentang kehidupan masyarakat atau budaya Jawa. Dan ada juga nilai-nilai. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen bisa nilai agama, sosial, budaya. Ini juga masuk ke unsur ekstrinsik. Kemudian ada penokohan. Jadi ini juga sering muncul dalam ujian. Bagaimana watak seorang tokoh itu digambarkan. Jadi ada beberapa penggambaran watak tokoh. Ada yang langsung oleh penulisnya, atau disebut juga teknik analitik langsung. Contohnya, Alam termasuk siswa yang paling rajin. Nah, watak Alam yang rajin itu langsung disebutkan atau dituliskan oleh penulisnya, tidak melalui tokoh lain atau tindakan Alam. Jadi langsung disebutkan oleh penulis, maka disebut dengan teknik analitik langsung atau langsung disebutkan oleh penulisnya. Ia pun tidak merasa sombong. Nah, ini juga watak juga. Langsung disebutkan oleh penulis, bukan dari dialog tokoh atau dari tokoh lain. Nah, ada juga watak tokoh yang digambarkan melalui fisik dan perilaku tokoh. Contohnya, orang-orang desa itu serempak berteriak-teriak. Mereka mengacung-acungkan tangannya. Nah, terlihat di sana watak warga desa dari perilaku tokoh. Mereka sibuk sendiri menyeragamkan acungan tangannya. Nah, itu pun dari tingkah laku tokohnya terlihat watak warga desa.
Kemudian ada juga nanti penggambaran watak dilihat dari pengungkapan jalan pikiran tokoh. Jadi kita bisa mengetahui watak seorang tokoh dari jalan pikiran tokoh. Contohnya, ia ingin menemui anak gadisnya itu tanpa ketakutan. Ingin ia mendekapnya, mencium bau keringatnya. Dalam pikirannya, nah kita bisa mengetahui watak seorang tokoh ia yang mencintai anaknya itu dari jalan pikiran tokoh. Di sana ada kata dalam pikirannya, ia ingin. Nah, ingin kan ada dalam pikiran. Kemudian juga penggambaran oleh tokoh lain. Jadi kita bisa mengetahui watak tokoh dari penggambaran tokoh lain. Contohnya, ia paling pandai bercerita, menyanyi dan menari. Nah, watak tokoh ia yang pandai kita bisa tahu dari mana? Dari saya, tokoh saya. Kita lihat yang menjengkelkan saya. Nah, itu tokoh saya yang menceritakan, yang menggambarkan tentang watak tokoh ia sebagai seorang yang pandai bercerita, menyanyi dan menari. Kemudian ada struktur dari teks cerpen. Secara singkatnya ada 4. Yang pertama, pengenalan cerita. Dikenalkan dulu tokoh-tokohnya, kemudian dikenalkan situasi, tempat, dan suasana awal. Setelah itu diungkapkan peristiwa yang akan memunculkan konflik nantinya. Kemudian setelah peristiwa awal muncul, peristiwa yang akan memunculkan konflik tadi mulai menegang, mulai meningkat. Nah, itu nanti muncul di menuju pada konflik. Jadi sebelum puncak konflik ada menuju pada konflik. Nah, kemudian di puncak konflik itu masalah semakin meninggi, berarti puncak masalahnya atau klimaksnya itu disebut juga puncak konflik. Di sana juga ada bagian di mana pemeran-pemerannya berada pada masalah tertentu. Kemudian juga setelah puncak konflik ada penyelesaian. Jadi semua masalah yang dialami tokoh akan menemukan jalan akhirnya seperti apa. Untuk lebih jelasnya kita lihat ada bagian pengenalan situasi atau orientasi. Dikenalkan dulu para tokoh-tokohnya. Kemudian juga ada bagian pengungkapan peristiwa. Jadi peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah diungkapkan, masih bagian awalnya. Kemudian juga menuju pada adanya konflik, terjadi peningkatan. Kemudian puncak konflik atau turning point, disebut juga bagian klimaks. Nah, ini bagian yang paling mendebarkan. Kemudian juga ada bagian penyelesaian di akhirnya atau koda. Jadi pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokoh setelah mengalami peristiwa puncak. Nah, lanjut kita ke aspek kebahasaan dari teks cerpen. Ada apa saja? Yang pertama ada menggunakan kalimat bermakna lampau. Itu ditandai oleh fungsi keterangan yang bermakna lampau, seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu, itu contohnya. Kemudian juga ada kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis, contohnya sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Kemudian banyak menggunakan kata yang menggambarkan peristiwa yang terjadi. Contoh menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, itu kata kerja. Kemudian juga banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Contohnya mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, menuturkan. Dan yang berikutnya ada kata kerja yang menyatakan
sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Contohnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, atau mengalami. Yang berikutnya menggunakan banyak dialog atau ditandai dengan penggunaan tanda petik ganda atau kalimat langsung. Contohnya Alam berkata, jangan diam saja, segera temui orang itu. Nah, di sana menggunakan petik ganda, itu tanda dari kalimat langsung. Yang selanjutnya menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language. Jadi untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Contohnya kita lihat, bahkan kamarnya sekarang sangat rapi dan bersih. Nah, di sana ada kata sifat, rapi dan bersih, itu menggambarkan tempat. Ada lagi, segalanya tampak tepat berada di tempatnya sekarang. Teratur, rapi, dan tertata. Nah, di sana juga ada kata sifat, penggambaran sifat, tempat, dan suasana rapi dan tertata. Baik, itu dia pemaparan tentang teks cerpen dari nilai-nilai, kemudian struktur, dan aspek kebahasaan. Materi yang serupa juga bisa disimak di sumber berikut. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.